Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 30 sesi Senin 2. Saya Fitra Dimas Putra Imam Santoso dengan NPM 21097 bersama dengan partner saya. Dan saya Muhammad Faris dengan NPM 21107. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Sistem Antrian Produksi Panci Aluminium Tradisional menggunakan software Arena dengan studi kasus bom industri di Desa Ngegas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada saat ini di daerah Sidoarjo mulai banyak industri kecil yang bergerak di logam yang digunakan di berbagai keperluan rumah tangga seperti panci, wajan, kompor, dan sebagainya. Namun pemilik industri kecil ini masih belum mengetahui tingkat efisiensi pekerjaan terkait dengan pembuatan peralatan rumah tangga tersebut, sehingga perusahaan belum dapat mengetahui keuntungan optimal terkait dengan operasional usahanya. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengoptimalan produksi industri kecil di Sidoarjo, khususnya pada usaha produksi panci aluminium tradisional di Desa Ngegas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan dilakukan analisa sistem antrian produksi panci aluminium tradisional dengan menggunakan simulasi model antrian dibantu dengan software Arena. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah pada tugas besar kali ini yaitu bagaimana mengoptimalkan produksi panci aluminium tradisional pada fokus di Desa Ngegas menggunakan simulasi model antrian dengan menggunakan software Arena. Kemudian tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui hasil dari analisa sistem antrian produksi panci aluminium tradisional menggunakan software Arena. Yang kedua, untuk mengetahui di mana letak antrian yang paling berpengaruh pada proses produksi panci aluminium tradisional. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil dari validasi data model antrian dengan keadaan data. Kemudian manfaat. Yang pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan pemilik usaha panci aluminium tradisional dalam meningkatkan produktivitas usahanya. Yang kedua, sebagai bahan uji untuk mengetahui validasi data yang digunakan dalam penelitian. Dan yang ketiga, sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian serupa secara aplikatif dan efektif. Kemudian, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu bom industri. Bom industri adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan dan jabatan atau fungsi. Bom industri atau industri rumah tangga atau bisa disebut dengan IRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual dan semi otomatis. Saat ini, industri rumah tangga telah tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu yang berdampak pada kompetisi yang semakin meningkat. Kompetisi yang semakin ketat cenderung menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh mengarah pada keseimbangan. Kemudian, sistem antrian atau planning theory. Sistem yang pertama, sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem dibagi dua, yaitu discrete dan continuous. Kemudian antrian. Antrian merupakan situasi menunggu untuk menerima pelayanan dari fasilitas yang terbatas. Antrian terjadi karena kebutuhan pelayan di luar kapasitas sehingga menyebabkan pelanggan menunggu mendapatkan pelayanan. Kemudian teori antrian. Teori antrian dapat digunakan atau diterapkan untuk melakukan perhitungan secara matematis sehingga dapat diambil suatu keputusan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada sistem antrian. Tujuan dari analisis teori antrian adalah mampu menentukan jumlah fasilitas pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian faktor-faktor analisis dalam sistem antrian. Yang pertama, distribusi kedatangan. Yang kedua, distribusi waktu pelayanan. Dan yang ketiga, fasilitas pelayanan. Yang keempat, disiplin pelayanan. Yang keempat, ukuran dalam antrian. Dan yang keenam, sumber pemanggilan. Kemudian simulasi. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer
dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Kelebihan dari simulasi yaitu kompleks, kemudian memberikan suatu performance, kemudian memiliki rancangan alternatif yang dapat dibandingkan, kemudian dapat menjaga kontrol dengan baik, dan yang terakhir mempelajari sistem sepanjang waktu. Kemudian kekurangan dari simulasi yaitu mahal dan menghabiskan banyak waktu. Kemudian untuk setiap run atau hasil sebuah model simulasi stokastik hanya menghasilkan perkiraan dari model-model sebenarnya untuk sebuah input parameter tertentu. Ketiga yaitu keterbatasan model, data, dan kesalahan interpretasi. Kemudian model simulasi. Model didefinisikan sebagai representasi dari sistem, baik secara kualitatif yang mewakili suatu proses atau kejadian, di mana dapat menggambarkan secara jelas hubungan interaksi antar berbagai faktor-faktor penting yang akan diamati. Simulasi adalah program software komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata tertentu. Tujuan simulasi adalah pelatihan studi perilaku sistem, hiburan, atau permainan. Model simulasi dibagi menjadi deterministik, stokastik, kontinu, dan distrik. Berikut adalah contoh gambar dari model konseptual simulasi. Kemudian sistem dinamis. Sistem dinamis banyak digunakan sebagai metode sistem prediksi dan pembuatan kebijakan baru terkait hasil prediksi. Sistem dinamis dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik dalam tren jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang daripada model statistik yang mengarahkan pada keputusan yang lebih baik. Pada pemodelan sistem dinamik menggunakan proses pemetaan masalah yang berasal dari dunia nyata ke dalam dunia model maya. Karakteristik unik yang dimiliki sebuah model yaitu sifat representatif dari sistem nyata, kemudian mampu menggambarkan sistem nyata secara rinci, kemudian mampu menerangkan bentuk-bentuk interaksi dengan jelas, dan mampu meramalkan kondisi-kondisi di masa datang secara realistis. Kemudian software arena. Pengertian: arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomatis yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Software ini menganut sistem drag-drop dan memiliki kemampuan animasi 2 dimensi. Arena juga memiliki tingkat kompabilitas yang baik. Arena dispesialisasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah simulasi sistem diskrit. Kelebihan dari arena yaitu memiliki interface yang sangat interaktif, kemudian beragamnya modul dan blok, kemudian cocok dalam memodelkan dan sistem manufaktur, dan yang keempat mempermudah proses rekonstruksi perencanaan baru. Berikut adalah tampilan dari software arena. Yang pertama yaitu menu bar, menu umum, dan menu spesifik dari arena. Kemudian project bar untuk menentukan yang digunakan untuk membuat project. Kemudian toolbar adalah daftar perintah yang sering digunakan dalam pembuatan model yang berupa simbol-simbol. Kemudian model Windows atau flowchart view, tempat untuk membuat model. Kemudian model Windows spreadsheet view, mengedit data dari modul yang digunakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di home industri pembuatan panci aluminium tradisional yang bertempat di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dengan waktu pengamatannya yaitu pada tanggal 29 Maret 2023. Dan berikut adalah pengumpulan data yang sudah dilakukan dengan asumsi waktunya sebagai berikut. Aktivitasnya yaitu diantaranya ada kedatangan bahan baku, peleburan, pencetakan, pembubutan, pengamplasan, pemasangan gagang, inspeksi, dan packaging. Pengukuran dilakukan dengan sebanyak 10 kali. Kemudian berikut adalah activity cycle diagram. Jadi ACD ini berisi mengenai alur produksi dari panci aluminium, dimulai dari datang, menunggu proses peleburan, menunggu proses pencetakan, menunggu proses pembubutan, menunggu proses pengamplasan, pemasangan gagang, inspeksi, packaging, dan dispose. Dan berikut adalah flowchart, yaitu langkah-langkah dalam menuliskan penelitian ini.
yaitu mulai, kemudian studi literatur dan studi lapangan, lanjut ke perumusan masalah, lanjut ke penentuan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan data dari 8 aktivitas tadi, kemudian pengolahan data menggunakan software Arena, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, dihasilkanlah hasil dan pembahasan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran sehingga penelitian selesai. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengaplikasian software Arena. Yang pertama, terlebih dahulu kita buka untuk software Arenanya. Nah, ini masih kosong. Kita harus memasukkan data tersebut ke dalam Notepad. Datanya sudah saya siapkan ke dalam Excel ini. Sudah ada ke-8 aktivitas dengan 10 kali pengamatan. Yang pertama, kita buat folder terlebih dahulu. Ini saya sudah membuat foldernya, yaitu produksi panci. Kemudian kita buka Notepad. Nah, di Notepad ini kita tuliskan datanya. Ini datanya kita tuliskan vertikal. Misalnya di sini kita langsung ke proses peleburan. Jadi ini 20, 23, 19, 25, 27, 20, 20, 18, 22. Nah, kalau sudah pas 10 data, kita klik file, save as. Nah, kita save di bagian produksi panci. Nah, seperti ini. Kita tuliskan ini satu aja, kemudian kita klik save. Nah, begitupun seterusnya untuk dari proses peleburan, pencetakan, pembubutan, dan seterusnya kita namai dengan file 2, 3, dan seterusnya. Jika sudah didapati file-file Notepad seperti berikut ini, maka bisa lanjut ke software Arenanya. Nah, di sini kita menuju ke ini, kita bisa membuat model simulasinya. Yang pertama kita ke basic proses, yaitu create. Kita drag ke lembar kerja, kemudian kita pilih assign. Assign juga di basic proses, kita tarik di sampingnya sini. Kemudian pada advance transfer kita pilih station. Ini yang menunjukkan bahwa ini menuju ke stasiun 1. Kemudian ke basic proses lagi dan kita pilih proses. Karena di stasiun 1 ini ada 3 proses, maka kita butuh di sini ada proses 1, 2, dan 3. Selanjutnya ke advance transfer lagi, kita pilih route, kita taruh di sini. Kemudian ke station, kemudian kita pilih basic proses dan transfer proses lagi. Di sini karena di stasiun 2 ada 4 aktivitas, maka kita drag sebanyak 4 kali. Seperti ini. Kemudian kita pilih assign. Kemudian kita pilih record. Dan yang terakhir yaitu dispose. Kita taruh di sebelah kanan. Nah, ini kita klik 2 kali pada create, kita tuliskan kedatangan bahan baku. Ini type-nya kita rubah menjadi expression. Ini max arrival-nya menjadi 1. Units-nya minutes, kita klik OK. Kemudian assign 1, ini kita klik add. Kemudian ini entity type.
ini entity type. Oke, kemudian add lagi. Ini entity picture, ininya kita pilih yang picture box ini aja. Oke. Kemudian ini station 1 kita tuliskan antrian bahan baku. Oke, proses satunya ini sebelumnya kita masukkan ke tools dulu, input analyzer, kita masukkan data notepad-nya tadi, kita klik new data file, use existing, kemudian pilih yang satu ini. Nah, kemudian kita fit all, kita tarik ke bawah, dan di bagian expression ini kita copy, masukkan ke proses 1. Ini proses satunya kita rubah dulu namanya menjadi perleburan. Kemudian delete ini expression, unitnya minutes, expressionnya kita paste, klik OK. Kita lakukan juga untuk proses 2. Ini kita ke tools dulu, input analyzer, file, new data file, kita pilih yang kedua, fit all. Ini kita rubah menjadi pencetakan. Kita pastekan ini oke. Kemudian kita pilih yang ketiga, kita fit all. Proses 3 ini proses pembukaan. Kemudian di bagian route ini kita tuliskan menuju stasiun 2. Nah, ini kita pilih station 2. Kemudian yang ini stasiun 2, tuliskan pekerjaan manual. Klik OK. Kemudian untuk menuju ke proses 4, kita lakukan input analyzer lagi seperti yang tadi. Nah, udah diinputkan semua ya datanya untuk di bagian proses. Kemudian di assign 2 ini kita klik add. Ini entity picture dan ini kita biarkan picture report. Kita klik OK, kemudian OK lagi. Untuk record 1 ini kita klik add. Ini counter satunya kita rubah menjadi waktu total 1. Oke. Kemudian yang di dispose ini kita tulis menjadi 1 seperti ini. Ini adalah model yang sudah buat. Kemudian kita Nah, ini adalah model yang sudah kita buat beserta data-data yang sudah kita masukkan menggunakan input analyzer. Kemudian kita setting waktunya, yaitu dengan mengklikkan run di setup, kemudian di replication parameter. Ini untuk number of replicationnya kita klik 10. Ini infinite.
dan horse per day-nya ini 24. Kemudian project parameternya kita klik semua, kemudian di reportnya kita pilih Siman. Ini ada banyak, kita pilih Siman aja, kemudian kita klik OK, baru kemudian bisa di run. Ini bisa kita cepatkan saja untuk waktunya. Ya, bisa dilihat pada bagian bawah ini berjalan sebanyak replikasi yang kita tuliskan tadi. Nah, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, the simulation has run to completion, would you like to see the result? Ini artinya program sudah kita buat tidak error dan bisa kita lihat untuk hasilnya. Ini adalah arena simulation resultnya dari replikasi 1 sampai 10. Data yang kita gunakan yaitu pada replication ended at time-nya. Ini untuk replikasi ke-1 yaitu 1,93 jam. Kemudian replikasi kedua yaitu 2,14 jam, begitupun seterusnya. Ini sampai replikasi ke-10. Data-data tersebut yang kita masukkan ke dalam laporan dan akan kita olah lebih lanjut. Selanjutnya akan saya bahas kembali ke PPT dan membahas bab 4. Oke, kita menuju ke hasil dan data. Yang pertama, verifikasi dan validasi, yaitu dilakukan untuk menguji kebenaran berdasarkan teori dengan keadaan nyata agar didapatkan hasil yang valid. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software arena seperti berikut ini. Ini bisa kita lihat data yang sudah kita olah tadi, kita masukkan dari replikasi 1 sampai ke 10. Kemudian dari jam kita konversikan ke menit, yaitu dengan ini dikalikan 60 sehingga didapatkan rata-ratanya seperti berikut, standar deviasi dan variansinya seperti berikut. Kemudian kita hitung dengan N-nya yaitu 10, confidence levelnya 9, untuk A-nya yaitu 5% atau 0,05, maka didapatkan ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu sebesar 1,96. Kemudian kita hitung half width-nya, didapatkan rumus seperti berikut dan didapatkan sebesar 0,082047. Beta sama dengan half width yaitu sama dengan 0,082047. Kemudian kita hitung untuk N aksennya yaitu sebesar 2,7 atau dibulatkan menjadi 3. Ini artinya replikasi yang kita butuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Untuk selanjutnya yaitu output total waktu pengamatan. Karena tadi dibutuhkan 3 replikasi, maka kita ambil untuk total waktu pengamatan sebanyak 3 saja, yaitu untuk total pengamatan ke-1, 2, dan ke-3. Kemudian output yang kedua yaitu mengenai replikasinya seperti berikut ini. Selanjutnya kita menggunakan metode Wells confidence interval. Untuk hipotesanya, untuk H0, μ1 min μ2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang μ1 min μ2. Sementara H1 yaitu μ1 min μ2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 min μ2. Nah, ini adalah perbandingan mengenai output real system dan arenanya. Bisa dilihat ketiga replikasi tadi dari real system dan arenanya. Kita hitung untuk rata-rata, standar deviasi, dan variansinya seperti dapat dilihat pada pengelolaan data ini. Kemudian dengan hipotesa seperti ini, kita hitung half width-nya kembali, didapatkan half width sebesar 5,1712. Kemudian kita hitung untuk intervalnya
dengan rumus X1 min X2 min HW kurang dari sama dengan mu1 min mu2 kurang dari sama dengan X1 min X2 plus HW. X1 ini yaitu rata-rata real system, sedangkan X2-nya ini yaitu rata-rata arenanya. Kemudian half-nya kita masukkan 5,1712 ini. Didapatkan dengan rentangnya berarti 3,9228 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 14,2652. Nah, ini berarti arti dari hipotesanya kita tadi H0 ditolak, yang artinya data tidak valid. Nah, kenapa kok bisa data tidak valid? Karena data yang sudah kita kumpulkan tadi hanya sebatas asumsi, dari jurnal sudah ada. Jadi kemungkinan karena data yang kita kumpulkan kurang sehingga tidak bisa merepresentasikan sistem secara nyata. Kemudian dianalisis mengenai output sudah kita lakukan, bisa dilihat pada hasil outputnya ini bernilai 0 semua sehingga tidak ada antrian yang ada pada produksi. Dari hasil verifikasi dan validasi, H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 min mu2 sehingga dapat dikatakan data tidak valid. Hal ini bisa terjadi karena jumlah data yang dikumpulkan kurang sehingga tidak bisa merepresentasikan sistem nyata dengan baik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang dibuat. Untuk berikutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Kemudian kesimpulan dan saran. Dan kesimpulan yang pertama, hasil output pada software arena kurang memberikan solusi dari permasalahan produksi panci aluminium di industri desa migas karena data yang diberikan tidak valid. Kemungkinan penyebab ketidakvalidan tersebut dapat berupa kesalahan dalam memodelkan, kesalahan dalam input data, kesalahan dalam penggunaan software, kurangnya pengambilan data, atau permasalahan teknis lainnya. Kemudian yang kedua, letak antrian yang paling berpengaruh terhadap proses produksi panci aluminium adalah pada proses pencetakan, karena pada proses tersebut memiliki durasi proses yang paling lama dari aktivitas yang lain, sehingga proses pencetakan memiliki resiko penumpukan antrian yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, hasil output simulasi produksi panci aluminium menggunakan software arena dikatakan tidak valid. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya berbeda signifikan dengan hasil output simulasi arena yang telah dibuat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan kurang mempresentasikan keadaan lapangan. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, peneliti lebih teliti dalam melakukan pengumpulan data agar data yang dapat mempresentasikan isi data. Kemudian yang kedua, peneliti harus menguasai penggunaan software yang digunakan untuk melakukan pemodelan. Dan yang ketiga, peneliti melakukan evaluasi model agar data yang didapatkan akurat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.